tidak ada harapan untuk miskin dan tidak ada harapan untuk lemah. Semua yang percaya berkata, Amen. Success people say, I grow, I go, I glorify. And fresh anointing people say, I grow, I go, and I glorify. Beri tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Come on, haleluya. Sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan kita, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang dahsyat, untuk pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bisa merayakan Tuhan bagaimana Engkau menang Tuhan dan kami menang. Terima kasih Tuhan untuk itu Tuhan, ibadah kenaikan yang luar biasa dahsyat ini kami mulai dan kami tabiskan di dalam satu nama yang ajaib, mulia dan berkuasa, Yesus Kristus namanya. Dan semua umat Tuhan yang percaya berkata, Amin. Sekali lagi dengan semangat kita berkata, Amin. Dengan sorak-sorai kita berkata, Tuhan, kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Oh Jesus, Haleluya. Kira laba nama Syekh. Oh Jesus, jiwaku Tuhan, jiwaku berkata, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajahmu. Pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, karena pengorbananmu jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua
Semua umat Tuhan yang percaya berkata, amin. Success people say, resonating people say, I grow, I go, I glorify. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, yang di gereja boleh bangkit berdiri. Kita mau sorakan kemenangan kita, amin. Karena Yesus bangkit, ada hidup. Haleluya, come on. Sama-sama
keagunganmu, kedahsyatanmu. Dari indahnya dunia kami nyatakan Yesus mulia. One, two, everybody say, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan, mulia namamu. Say, I grow, I grow, I glorify. Jemaat boleh duduk kembali. Haleluya. Mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Enggak ada tempat untuk kita berlari, enggak ada tempat untuk kita sembunyi selain dalam hadirat Tuhan. His presence is heaven. Oh Jesus, where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things for all my life, 'cause I am yours forever, There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carry us to kindness. Wonderful, you are wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things for
Be lifted high right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever, yours. I am yours, I am yours forever, yours. I am yours selamanya Tuhan, dan tetap selama-lamanya Tuhan. Kami adalah umat milik kepunyaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebagai bangsa yang Kau pilih Tuhan, sebagai umat yang Kau pilih untuk Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kenaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau menyediakan yang tempat yang luar biasa untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, dengan iman percaya Tuhan, kami deklarasikan Bapa bahwa selama-lamanya kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling subur, dan itu menjadi kekuatan dalam setiap langkah-langkah, setiap keputusan dalam hidup kami. Kami juga akan memuliakan Engkau Tuhan dengan harta kami. Kami mau berikan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Tiada yang bisa kami berikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan semua umat Tuhan yang siap untuk memberkati, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan persembahan kita. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita angkat dan sama-sama kita deklarasikan doa kita. Haleluya. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti mendapatkan hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda. Sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, di layar Bapak Ibu juga Bapak Ibu dapat melihat informasi mengenai nomor rekening atau cara pembayaran dengan GoPay atau OVO. Bapak Ibu dapat melihat screen atau memfoto atau mengcapture supaya informasinya tidak ada yang terlewatkan. Gereja juga mengucapkan terima kasih ya untuk semua jemaat yang dengan setia terus menabur untuk pekerjaan, memperlebar pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Dan sebentar lagi Bapak Ibu kita juga akan mendengarkan pengumuman. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pengumuman. Pertama, tetap semangat dan antusias mengikuti ibadah Pondok Daud yang berlangsung dengan dahsyat dan luar biasa besok Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Tetap setia mengikuti ibadah mesbah keluarga disertai dengan perjamuan kudus setiap malam jam 7 malam, dilayani oleh Gembala Senior Gereja Betani Fresh Anointing Bapak Agung Takaryana di channel FB Betani Fresh Anointing, IG Agung Takaryana BFA. Tetap rindu menerima berkat embun pagi dalam ibadah doa fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Dan terus beribadah bersama dalam ibadah raya gereja Betani Fresh Anointing Batam setiap hari Minggu jam 9.30, dan firman Tuhan terkoneksi dengan gereja Betani Fresh Anointing Bandung dan dilayani oleh Bapak Agung Takaryana di channel FB BFA Church Batam.
Dan untuk Bapak Ibu yang rindu menabur bagi pekerjaan Tuhan, silahkan mengirim ke nomor rekening yang tertera di layar, bisa dengan menggunakan GoPay dan OVO. Mari terus share setiap link ibadah-ibadah kita di media sosial yang ada, sebab sharing is caring. Stay healthy, stay at home, and keep social distancing. Tetap pakai masker jika akan keluar dari rumah, dan terus perkatakan bahwa kita adalah pembawa berkat Tuhan, bukan pembawa virus. Demikian pengumuman yang disampaikan. Sebentar lagi kita akan terkoneksi dengan Bandung, dengan gembala senior kita. Mari kita ikuti terus ibadah kita dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan pindah channel, tetap di channel ini. Dan sebentar lagi kita akan terkoneksi. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. God bless you. Ayo bergerak semuanya, tangannya siap semua di atas, katakan. Tuhan, kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku tetap, hatiku percaya. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, tak akan goyah. Sekali lagi kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih, sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua yang percaya diberkati dalam nama Yesus, lambaikan tangannya dan sama-sama kita berkata, amin. Katakan lagi, amin. Shalom, gimana kabar Bapak Ibu Saudaraku? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk miskin, tidak ada harapan untuk lemah. Yang percaya berkata, amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini ini adalah hari ke-40 setelah Paskah, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, 10 hari dari sekarang kita akan sama-sama memperingati hari Pentakosta, tepat jatuh hari Minggu tanggal 31 Mei. Kita akan memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita bersyukur kita ada di Indonesia, hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudaraku, pemerintah Republik Indonesia memberikan sebagai hadiah bagi umat Tuhan, yaitu hari libur bagi umat Kristen. Kenapa? Sebab tidak semua negara, saudaraku, ya seperti Singapura dan negara lain, saudara, hari seperti ini kalau pas hari-hari normal mereka tetap bekerja. Mereka tidak memberikan sebagai hari libur nasional. Mereka tidak memberikan sebagai saudaraku holiday bagi masyarakat. Kenapa? Sebab saya pernah ketemu dengan seorang pendeta di Singapura. Dia bercerita, dulu saudaraku, Singapura kalau pas lagi hari kenaikan itu sekitar tahun 60 atau tahun 70-an, itu mereka libur. Tetapi saudaraku, banyak gereja tidak memakai itu menjadi sebuah ibadah. Bahkan mereka malah liburan. Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan tidak perlu diberikan hari libur karena orang Kristennya juga tidak ibadah. Nah oleh karena itu, kalau kita diberi kesempatan untuk kita libur, saudaraku, di hari kenaikan seperti ini, kita jadikan itu menjadi hari ibadah. Setelah ibadah, baru Bapak Ibu boleh berlibur ke pantai, ke gunung, ke kebun binatang, atau acara keluarga. Jadikan saudaraku hari Jumat Agung, hari kenaikan Tuhan Yesus, dan juga hari Natal itu menjadi hari di mana kita boleh beribadah. Tapi Pak, kami pengen liburan. Nah, kalau Anda dan saya sebagai umat Kristen, umat Tuhan, sementara nanti ada hari libur agama lain, misalkan agama Hindu, agama Buddha, Islam, saudaraku, diberikan hari libur, mereka beribadah, kita yang liburan. Nah begitu saudaraku, haleluya. Nah baik, pagi ini kita akan belajar saudaraku, kenapa sih kok ada kenaikan Tuhan Yesus. Ini bukti apa? Saudaraku, Jumat Agung dan Paskah adalah bukti kasih Yesus kepada kita. Hari Natal juga bukti kasih Yesus kepada kita. Dan hari kenaikan Yesus juga adalah bukti kasih Tuhan buat kita. Bapak Ibu, saya nggak akan membuka semua. Dalam Kisah Rasul 1 udah dijelaskan, ya, ayat 1 sampai 11, bahwa selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya, kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang lain, saudaraku, pada pengikutnya pada saat itu. Dan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi 40 hari, saudaraku, sebelum, ya, jadi selama 40 hari, ya, setelah Paskah, Yesus menampakkan diri berulang-ulang dan selalu berbicara tentang kerajaan Allah. Kita sudah belajar kemarin-kemarin apa itu kerajaan Allah. Bukan soal yang saudaraku input, tapi yang output. Jadi kerajaan Allah itu ada di tengah kita, yaitu bicara tentang Yesus. Jadi yang keluar dari kita. Sebab orang yang baik akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari hatinya yang baik. Apa itu kerajaan Allah? Bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Kalau Anda punya kerajaan Allah, saudaraku, saya percaya Anda ngalami ada namanya damai sejahtera, Anda ngalami namanya sukacita, Anda juga mengalami kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu, seperti semalam saya khotbah tentang Yesus dan hukum Taurat, ya, saudaraku, ternyata bahwa Injil Yesus Kristus, ya, mengajar kita, saudaraku, maka banyak orang salah. Kalau kita bicara tentang grace, tentang kasih karunia, itu bukan berarti berbicara untuk kita hidup serampangan. Tapi justru dalam Matius pasal 5 kita melihat, semalam saya sudah jelaskan, bahwa Injil Yesus Kristus punya standar yang jauh lebih tinggi dan sempurna, saudaraku, ya. Taurat berkata jangan membunuh. Ya, membunuh berarti apa, saudaraku? Matiin orang. Tapi Yesus berkata, kamu marah aja, kamu ada kemungkinan untuk dihukum.
Ya, artinya apa Bapak Ibu? Ternyata ini Taurat, Injil Yesus Kristus ada di sini. Kemudian dikatakan jangan berzina. Berzina dalam perjanjian lama dalam hukum Taurat bicara adalah kontak fisik. Tetapi saudaraku, dalam Injil Yesus Kristus kamu melihat seorang dan menginginkannya, ada birahi di hati. Kamu udah berzina di dalam hatimu. Entahkah Anda melihat media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, dan Anda kemudian melihat saudaraku lawan jenis Anda birahi, ya, atau sejenis juga, saudaraku, itu udah jelas dosa ya. Nah, yang ini saya bicara yang normal. Bapak Ibu, Anda lihat dan kemudian ada birahi. Yesus berkata, kamu sudah berzina dalam hatimu. Kemudian dikatakan juga hukum Taurat mengajar jangan kamu bersumpah, saudaraku, ya. Jangan kamu bersumpah. Kalau kamu sumpah, kamu harus mentaati sumpahmu, ya. Itu hukum Taurat. Kalau kamu bersumpah, kamu harus mentaati sumpahmu. Tapi Yesus Kristus berkata, jangan bersumpah demi apapun di dunia, baik demi surga, demi langit, langit tahta Tuhan, demi bumi, bumi tumpuan kaki Tuhan, atau juga demi Yerusalem, atau demi kepalamu. Nggak boleh bersumpah. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau ada orang yang mengatakan saudaraku sesuatu dengan mengikatnya dengan sumpah, Alkitab menjelaskan dalam versi YH, ada yang nggak beres dengan orang itu, saudaraku. Ya, ini bicara bahwa Injil Yesus Kristus punya standar kehidupan yang lebih tinggi. Kemudian dikatakan begini, Bapak Ibu, Taurat berkata, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus Kristus berkata, kasihlah musuhmu. Untuk musuh aja kita harus mengasihi. Terlebih untuk saudaraku, saudara kita, famili kita, orang tua kita, pemimpin kita, saudaraku, mertua kita, mantu kita, ya, tetangga kita. Untuk orang yang memusuhi saja kita harus mengasihi. Artinya, sekali lagi saya tegaskan, Injil Yesus Kristus punya nilai, punya standar lebih tinggi dari hukum Taurat, saudaraku. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu? Dikatakan kalau ada orang minta baju, kasih jubah. Kalau ada orang minta berjalan 1 kilo, berjalanlah dengan dia 2 kilo. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Dikatakan banyak sekali dalam Matius pasal 5. Kalau saya minta Bapak Ibu, ya, pagi ini di-share acara online ini, ibadah online ini di-share dalam 3 media, YouTube, Facebook, dan Instagram. Tolong di-share ke teman-teman. Nah, apalagi khotbah tadi malam, saudaraku, Bapak Ibu, tolong di-sharekan ke family, ke keluarga. Bagaimana kita punya standar kehidupan, standar moral, standar damai sejahtera, standar sukacita yang jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Nah, katakan yes, amin. Nah, Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu, banyak jemaat bertanya ke saya setelah mendengar kesaksian saya semalam. Pastor, Pak Agung, kok Bapak bisa tenang, damai sejahtera khotbah di malam yang ke-59, sementara saudaraku harvest dalam keadaan seperti itu? Sekali lagi Bapak Ibu, kerajaan Allah bukan yang dari luar masuk, tapi yang dari sini ke dalam. Karena saya punya Yesus, dan saudaraku, saya punya kehidupan Yesus dalam diri saya. Sejujurnya daging saya juga tidak mampu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang kurang baik menurut pandangan kita? Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita? Dan bagaimana kita, saudaraku, bisa tetap melayani Tuhan, memberikan kekuatan. Sementara seperti semalam saya jelaskan bahwa jam 3 sore hari Selasa, anak saya yang ketiga harvest, saudaraku, mengalami accident. Saudaraku, dia lari dan kemudian kepleset, saudaraku, kena sepatunya sendiri, dia nabrak tembok dengan kekuatan yang kencang sehingga 2 tulangnya patah, saudaraku, dan menusuk, menonjol dan mengalami pendarahan. Saya mengangkat, saudaraku, dan tangan saya pun penuh dengan darah, dan saya bawa ke UGD. Dan kemudian Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, saudara, tangannya kemudian begini, saudara, udah, waduh, begini, saudara, ya. Sehingga kemudian setelah di ronsen, hasil ronsen mengatakan bahwa ini golden period. Kalau 6 jam waktunya nggak dioperasi, ya, ini ibaratnya kalau bahasa kedokteran sito, saudaraku. Kalau nggak dioperasi akan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, ya, bahkan bisa mengakibatkan pendarahan dan kematian. Maka saya harus putuskan operasi malam itu. Dan saudara, dari jam 3 sampai jam 6, ya,
saya ngurusin dia jam 6 lebih, kemudian saya pulang, mandi sebentar, ibadah. Di tengah ibadah, saudaraku, saya harus memikirkan anak saya. Kemudian setelah ibadah, saya kembali ke rumah sakit dan 2 jam nunggu dia dioperasi. Artinya apa? Kenapa kok saya bisa damai sejahtera? Kenapa saya bisa tenang? Ingat bahwa damai sejahtera adalah kekuatan untuk mengatasi kegentingan. Ngomong, tetaplah bersukacita, itu mudah. Mengucap syukur dalam segala hal, itu mudah. Tidak panik dan tenang, ngomong mudah. Tapi waktu Anda mengalaminya, apakah kita bisa melakukannya? Saudaraku, daging kita enggak bisa. Tapi kalau Anda tahu hukum Injil Yesus Kristus, Anda akan mengalami itu dalam damai sejahtera. Dan saya melewatinya, saudaraku. Jujur saya melewatinya, artinya dalam keadaan seperti itu, saudaraku, Tuhan memberikan kekuatan. Bukan karena Agung Takaryana, tapi karena Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Ini juga sebagai pesan, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun. Karena kalau Yesus nggak naik ke surga, Tuhan Yesus terbatas dengan tubuh fisik. Dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di kota Bandung. Tapi kalau Yesus naik ke surga, Roh Kudus ada di mana-mana, ada dalam hati, ada di Palangkaraya, ada di Surabaya, ada di Denpasar, ada di Papua, ada di Sumatera, ada di Singapura, ada di Bandung, ada di mana-mana, dan juga ada dalam hati Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, bahwa 40 hari Yesus dalam tubuh kemuliaan. Berita yang Yesus sampaikan cuma satu, kerajaan Allah. Bapak Ibu, apa itu kerajaan Allah? Saya sudah jelaskan dalam minggu-minggu yang lalu. Bukan apa yang masuk, yaitu makanan dan minuman, tapi apa yang keluar. Dan kerajaan Allah bicara apa? Tentang Yesus, saudaraku. Sebab atas pertanyaan orang Farisi yang bertanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata, sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah kamu. Jadi kerajaan Allah bicara tentang Yesus. 40 hari Yesus berbicara tentang dirinya. Jadi tentang apa yang Yesus buat, bukan apa yang kita buat. Ingat, hukum Taurat berbicara tentang apa yang saya buat. Untuk saya selamat, untuk saya diberkati, untuk saya berhasil, untuk saya mengalami damai sejahtera, untuk saya mengalami sukacita, untuk saya mengalami kemenangan. Tetapi, saudaraku, kerajaan Allah yaitu Yesus berbicara tentang apa yang Yesus buat. Maka Jumat Agung, Paskah, Natal, juga kenaikan, ini berbicara tentang apa yang Yesus buat saudara dan saya. Amin. Tidak ada berita yang lain. Bukan berita tentang apa yang saudara buat, bukan berita tentang apa yang kita buat, tapi berita tentang apa yang sudah Yesus buat untuk saudara dan saya. Itulah kerajaan Allah. Kalau Anda punya kerajaan Allah yaitu Yesus, maka Anda punya kebenaran yang memerdekakan. Kemudian kesadaran akan kasih Yesus itu ada dalam diri kita. Anda damai sejahtera. Di tengah saudaraku badai pun Anda damai. Bapak Ibu, apakah Anda melihat, saudaraku? Ya, hari Selasa dalam keadaan saya sedang mengalami badai, tapi saya tetap damai sejahtera. Karena saya percaya bahwa hidup itu untuk Kristus, saudaraku ya. Hidup untuk Kristus dan Yesus hidup di dalam saya. Membuat saya bisa hidup untuk Kristus. Karena Yesus yang hidup di dalam saya. Artinya apa? Saya mengalami damai sejahtera dalam keadaan genting seperti itu. Tidak panik, tidak waduh, kemudian saudaraku emosi, kemudian kelarut dengan perasaan. No. Bahkan saat kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Saya mungkin belum bersaksi buat saudara bagaimana saya pernah dipukul orang, saudaraku ya. Dan kemudian saya dulu waktu SMA saya biasa berantem seminggu sekali. Kalau nggak mukul orang saya pusing, saudara ya. Ini betul kesaksian, sampai saya pernah ditangkap oleh polisi. Saya pernah ditahan di Polsek Pemalang. Satu malam saya ditahan di Polsek Pemalang, saudaraku ya, Jalan Ahmad Yani Selatan, dekat SMA 1 Pemalang. Saya pernah ditahan ya, saudara. Dan rasanya kalau saya dipukul, saya juga pengen balas mukul dong. Tapi kenapa kok bisa saya, saudaraku, untuk saya melepaskan pengampunan, saya nggak memukul. Sekali lagi, ini bukan bercerita tentang apa yang saya buat, tapi ada satu kuasa yang memampukan saya untuk tidak membalas. Dan kuasa itu namanya Roh Kudus. Amin. Seperti semalam saya saksikan, saudaraku, saya membangun pelayanan, udah 600 orang. Kemudian saudaraku sama bapak rohani saya, Pak Alek, diambil, kemudian diserahkan ke Surabaya. Saudaraku, saya disuruh memulai lagi dari nol. Saudaraku, dan harus jauh dari tempat itu. Apa daging saya bisa? Oh tidak.
Saya pengen berontak, saya juga pengen nolak, saya juga pengen marah. Tapi kok sekali lagi Roh Kudus yang memampukan untuk saya bisa, iya. Waktu itu mungkin kita berpikir apa yang terjadi bagi saya itu tidak baik, karena saya memakai dengan kacamata saya. Tapi waktu saya melihat dengan kacamata Tuhan, dengar, apapun yang terjadi padamu tidak akan mendatangkan kerugian bagimu. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Asalkan Anda seturut dengan firman Allah, ikutin aja. Sekali lagi saudaraku, bicara tentang Injil kasih karunia, bicara tentang Injil Yesus Kristus, Anda harus punya kehidupan yang standar moral yang lebih tinggi dari hukum Taurat. Punya standar yang lebih tinggi. Sekali lagi, harus punya standar yang lebih tinggi. Jadi jangan berpikir bahwa saya berkhotbah tentang anugerah, saya berkhotbah tentang kasih karunia, saya berkhotbah tentang grace, kemudian berpikir bahwa itu adalah saya melegalkan hidup serampangan. Justru tuntutannya lebih tinggi, saudaraku. Tapi maka dalam Matius 5 ayat terakhir dikatakan gini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Nah, yang sempurna itu kalau Anda mengikuti, saudaraku, bukan hukum Taurat, tapi yang Yesus ajarkan. Apakah bisa? Tidak bisa. Dengan kekuatan daging Anda, tidak bisa. Tapi, saudaraku, dengan Yesus Kristus, Roh Kudus yang ada dalam dirimu, I can do all things. Engkau bisa melakukannya. Di tengah badai, engkau tetap tenang. Di tengah badai, engkau tetap sukacita. Di tengah badai, engkau tetap damai sejahtera. Di tengah kabar yang gimana, Anda tetap damai sejahtera. Ini ada anak saya revival di depan saya. 6 tahun yang lalu begitu saya mendengar kejadian, saudaraku, dia kecelakaan dengan kecepatan tinggi di jalan tol, sementara saya ada di airport Yordania, Bapak Ibu, dan salah satu dari peserta menunjukkan, saudaraku, detik.com berita apa itu? Detik.com. Oh betul Pak, ini ada Pajero kecelakaan di jalan tol, ada 3 yang tewas. Wah, saudaraku, dalam keadaan begitu gimana nggak panik, saudara? Ya, Pajero kecelakaan di jalan tol Purwakarta, 3 yang meninggal, dan beritanya ada di detik.com, saudaraku, di-upload. Jadi Bapak Ibu, apakah, waduh, saudara, Anda boleh tanya kepada seluruh peserta yang ada, ya, saudaraku, yang saat itu bersama dengan kami, apa yang saya lakukan? Saya duduk tenang di airport Yordan. Saya minta salah satu teman, tolong belikan kopi. Saya minum kopi, saudaraku. Saya duduk tenang, saya damai sejahtera, dan saya berkata begini, kok saya bisa damai? Saya nggak panik, saya nggak genting, saudaraku. Why? Sekali lagi, itu damai sejahtera Kristus. Kalau bukan, nggak mungkin. Seperti yang kemarin, saudaraku, hari Selasa, namanya anak, saudaraku. Naluri seorang bapak lihat anak berdarah-darah, tulang nonjol muncul, keluar darah, dia cerita, menahan rasa sakit. Dia teriak, "Bapak, sakit." Gimana hati saudara? Dan saudara, saya harus ngurus 3 jam di rumah sakit sebelum, saudaraku, saya kembali ke rumah dan ibadah. Kok bisa saya khotbah dengan tenang? Ini pertanyaan jemaat. Sekali lagi saya katakan, bukan saya Pak, Bu, tapi karena Roh Kudus yang memampukan, saya bisa seperti itu. Kalau saya dengan daging saya nggak mungkin saya bisa lakukan, tapi karena Roh Kudus. Amen. Bagaimana Bapak Ibu, orang nipu saya bisa mengampuni. Bagaimana orang merugikan saya tetap bisa berkata ramah kepada mereka. Bagaimana, ini yang Paulus katakan, sekalipun difitnah, menjawab dengan ramah. Kerajaan Allah dari sini, bukan perasaan, bukan baper. Yaitu apa? Kalau perasaannya lagi nggak enak, ngomongnya nggak enak. Perasaannya enak, ngomongnya enak. Perasaannya lagi nggak damai, ngomongnya nggak damai. Perasaannya lagi disentuh, ngomongnya kemarahan. Itu bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, saudaraku. Nah, untuk apa Tuhan Yesus? Ya, kemudian tujuannya apa? Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi kita udah membaca, kita udah melihat tentang kisah Rasul, yaitu 40 hari. Jadi kenaikan Yesus adalah hari ke-40 setelah Paskah, ya, setelah kebangkitan. Jadi 40 hari Yesus menampakkan diri untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Tidak ada berita lain. Dan saudaraku, kerajaan Allah bicara tentang siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada Injil yang memberitakan tentang apa yang saya buat, itu bukan kerajaan Allah.
Sebab kerajaan Allah berbicara tentang apa yang Yesus perbuat buat kita. Natal bicara kasih Yesus, Paskah bicara kasih Yesus, kematian Yesus bicara kasih Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga juga bicara kasih Yesus. Itulah kerajaan Allah. Nah, itu dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kemudian saudaraku, dalam Markus 16 ayat 19, sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Banyak orang tidak percaya bahwa Yesus yang mati dan bangkit itu naik surga. Kenapa? Ini buktinya, saudaraku. Alkitab menjelaskan kenapa Yesus naik ke surga. Perhatikan baik-baik. Dalam Yohanes 16 ayat 10 dan 28, Yesus sudah menubuatkan tentang kenaikannya ke surga jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam Matius 16 ayat 10 dan ayat 28, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Artinya, saudaraku, Yesus sudah mengatakan dia akan naik ke surga. Nah, bicara soal saksi, banyak saksi mata yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Kalau kita melihat ada lukisan Yesus naik ke surga, di situ ada 11 murid. Salah, saudaraku. Bukan 11 murid. Hampir 600 murid ada bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun dekat Betania. Ayatnya di mana, Bapak Ibu? Ayatnya ada dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu, 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kapan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang sekaligus? Saat dia mau naik ke surga di Bukit Zaitun. Jadi saksi mata kenaikan Yesus bukan 11 murid, saudaraku, tapi hampir 600 orang. Nah, kemudian, ya, saudaraku, mana lagi? Ini supaya Anda tahu firman-firman Tuhan, ya, saudaraku. Kemudian, malaikat juga menjadi saksi tentang kenaikan Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, hampir 600 orang tadi menatap ke langit. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus akan datang dengan cara yang sama. Terus tujuannya apa Yesus naik ke surga, saudaraku? Tujuan apa, arti dan tujuan Yesus naik ke surga? Kenaikan Yesus Anda harus maknai. Apa arti kenaikan Yesus ke surga? Arti dari kenaikan Yesus ke surga ini membuktikan, sekali lagi, ini membuktikan Yesus berasal dari surga. Dia tidak berasal dari bumi, dia berasal dari surga. Jadi jika dia berkata, kamu ada di dunia, tapi kamu berasal dari surga, sebab saudara dan saya percaya Yesus. Ayatnya di mana? Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Maka kenaikan Yesus, kenapa kok Yesus harus naik? Untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan, saudaraku, bahwa dia berasal dari surga, terbukti. 600 orang, hampir 600 orang menjadi saksi kenaikan Yesus ke surga. Kemudian apa lagi, saudaraku? Kenaikan Yesus ke surga juga menjadi bukti bahwa dia Tuhan dan memerintah di surga. Ayatnya Markus 16 ayat 19. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya, dia naik ke surga untuk apa? Memerintah, saudaraku. Bukti bahwa dia adalah Tuhan. Hanya yang berasal dari surga yang tahu jalan untuk menunjukkan kita ke surga. Musa, saudaraku, ya, bukan datang dari surga seperti Yesus. Dia hanya menunjukkan hukum Taurat. Nabi-nabi lain pernah lahir, pernah mati, tapi siapa yang pernah bangkit dan naik ke surga? Hanya Yesus, saudaraku. Maka jalan ke surga, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus satu-satunya jalan. Kemudian saudaraku, tadi kita udah ngerti apa arti kenaikan Yesus ke surga. Pertama, membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga. Yang kedua, membuktikan Yesus memerintah sebagai Raja di surga. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku, tujuannya apa Yesus naik ke surga? Tujuannya, yang pertama, Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat di surga buat Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, firman Tuhan berkata, waktu Anda percaya kepada Yesus, Dia satu-satunya jalan. Anda selamat, Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi Anda. Yang kedua, saudaraku, tujuan Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Yesus naik ke surga. Tujuannya yang pertama, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, saudaraku, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kita. Yang percaya berkata amin. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Nah, dari sini kita mengerti. Nah, kemudian saudaraku, kalimat terakhir apa sih yang Yesus ucapkan sebelum Dia naik ke surga? Saudara, kalimat terakhir apa yang Yesus ucapkan di muka bumi? Ada yang berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Betul, tapi itu bukan kalimat terakhir. Saudaraku, itu kalimat-kalimat pendahuluan. Ya, kalimat terakhir Yesus sebelum terangkat ke surga, yaitu apa yang Yesus lakukan terakhir sebelum Dia naik ke surga. Bapak Ibu, Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka, hampir 600 murid tadi, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 600 murid sujud menyembah kepadanya. Ya, mereka itu masih hampir 600. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudaraku, dengan sangat bersuka cita. Mereka, hampir 600 murid tadi, senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi, saudara, kita udah tahu tadi, 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Dan beritanya selalu sama. Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yesus Kristus. Apa itu kerajaan Allah? Bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kemudian Bapak Ibu, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Tadi saya sudah jelaskan, membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga, maka Dia naik ke surga. Yang kedua, apa makna kenaikan Yesus ke surga? Dia memerintah, Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, membuktikan Dia Tuhan, maka Dia memerintah di sana. Kemudian apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama, menyediakan tempat bagi kita di surga. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun memenuhi kita. Sebab Yesus kalau Dia tidak naik ke surga, terbatas dalam bentuk fisik. Dia ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Jakarta, Dia tidak ada di Lampung. Tapi saat Roh Kudus turun, Yesus naik, Roh Kudus turun. Saudaraku, Roh Allah bisa ada di mana-mana, Maha hadir. Ada di kota saudara, ada di kota saya, ada di rumah saya, ada di rumah saudara. Kemudian, bagian yang terakhir. Apa yang terakhir Yesus lakukan sebelum Dia naik ke surga?
memberi perintah tentang pemberitaan Injil, itu bukan terakhir. Itu adalah prolog, itu pendahuluan. Yesus, saudaraku, dalam Injil Matius pasal 28, ya, ke bukit di Galilea, bahkan dikatakan di Galilea, bukan di Yerusalem. Saudara, berarti Injil pemberitaan Allah. Yesus berkata, beritakan Injil, ajarkan mereka. Dalam Injil Matius tercatat, itu Yesus ucapkan bukan di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun ada di provinsi Yudea. Tapi Injil Matius mencatat Yesus mengucapkan amanat agung itu di satu bukit di Galilea. Galilea dan Yudea itu jauh, saudaraku. Kalau naik bus kira-kira 2-3 jam. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang terakhir Yesus lakukan bukan amanat agung. Ya, itu prolog. Yang terakhir Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga, Yesus memberkati mereka. Sementara Yesus memberkati mereka, saudaraku, sementara Yesus memberkati mereka, terangkatlah dia ke surga. Dan kemudian murid-murid tadi, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 52, ya, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi apa? Terakhir, aktivitas terakhir sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberkati saudara dan saya. Berkat yang dilimpahkan. Saudaraku, berkat ini bicara bukan hanya berkat ekonomi, ini juga bicara berkat perlindungan, berkat apalagi damai sejahtera, berkat apalagi kesehatan, apalagi hanya berkat keuangan. Pasti nama Yesus punya 5 arti makna: keselamatan, kesehatan, pembebasan, kemenangan, dan kemakmuran. Semua ini dilepaskan untuk saudara dan saya. Yesus memberkati saudara. Saya percaya Yesus, saudaraku, menaruh tangannya kepada hampir 600 murid tadi dan melepaskan berkat, melepaskan berkat, melepaskan berkat. Saya percaya Yesus nggak diam, tapi dia menaruh tangan, aku berkati engkau, nah, aku berkati. Dan tiba-tiba sementara dia sedang memberkati murid-murid, Yesus terangkat ke surga. Berarti Bapak Ibu, bahkan sebelum dia naik ke surga pun tetap berkat yang dilepaskan. Keselamatan, kesehatan, kemenangan, perlindungan, pembebasan, dan terakhir kemakmuran. Apalagi yang perlu kita takutkan? Tuhan, Christ in you, ada di dalam kita. Amin. Nggak ada yang perlu kita takutkan. Ingat, setiap kali Yesus menampakkan diri dalam 40 hari itu, selalu berkata, Shalom, damai sejahtera bagimu, berkat bagimu. Bahkan sebelum dia naik ke surga, sekali lagi terakhir dia pun juga memberkati kita. Dan itu yang membuat murid-murid bersuka cita. Dan berkat inilah yang membuat para murid senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, setelah kita mengerti kenaikan Yesus, yang pertama tadi A, B, C, D, E maknanya, kemudian tujuannya, dan yang ketiga apa yang terakhir Yesus lakukan. Saudaraku, hari ini kita patut bersuka cita. Kemudian saat nanti suasana kembali normal, firman Tuhan berkata, ayo kembali memuliakan Allah di bait Allah, di gereja kita masing-masing, di kota kita masing-masing. Dan saudaraku, di situ kita bersuka cita. Jadi datang ibadah bukan dengan duka cita, tapi dengan sukacita. Amin. Memuliakan Allah. Dan kemudian apa, saudaraku? Berkumpul bersama-sama di bait Allah. Itulah kekristenan yang sejati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan perjamuan kudus. Gak ada lagi yang boleh berduka cita, sebab bukti kasih Yesus, lahir Natal, mati Jumat Agung, Paskah, kebangkitan dari kematian, surga, dan kemudian Roh Kudus turun. 40 hari penampakan, beritanya kerajaan Allah tentang Yesus Kristus, tentang apa yang Yesus buat, bukan apa yang manusia buat. Hukum Taurat mengajar apa yang kita buat untuk kita berkenan, tapi Injil Yesus Kristus, apa yang Yesus buat
untuk kita, melalui kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, apa makna tujuan Yesus naik ke surga? Membuktikan dia berasal dari surga dan membuktikan dia Tuhan dan memerintah. Itu maknanya. Tujuannya menyediakan tempat bagi saudara dan saya di surga, dan juga Roh Kudus turun. Aktivitas terakhir yaitu apa, saudaraku? Memberkati kita. Mari bangkit berdiri. Sudah jelas kita memperingati kenaikan Yesus dengan sukacita. Haleluya. Bukti kasih Yesus dicurahkan bagi kita. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Yesus berkata, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah. Saudara yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan kita, saudara. Kemudian Yesus mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Untuk kita mengingat kasih-Nya. Bahkan terakhir pun dia tetap melepaskan berkat buat kita. Yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau lakukan. Damai sejahtera Allah mengalir yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami. Angkat kedua tanganmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta mengaruniakan kasih karunia, damai sejahtera selama-lamanya. Di tangan kananmu Tuhan memberkati engkau dengan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberkati engkau dengan kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Come on!